warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Taruna Madia Elok Narulita Puspa, STB 4324, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Izin untuk sedikit berbagi informasi kepada kalian semua tentang perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Anak merupakan subjek hukum dan aset bangsa. Sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Pengertian anak dalam konvensi tentang hak-hak anak menyebutkan bahwa for the purpose of the present convention, a child means every human being below the age of 18 years. Unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier. Yang dimaksudkan dalam konferensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan mengutip Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak, yaitu antara lain yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ini, pada pasal 28 ayat 2 disebutkan dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua yaitu Universal Declaration of Human Rights. Isi dari deklarasi ini menyatakan bahwa manusia itu lahir sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak dan akan hidup merdeka dan keamanan dirinya, dan tak seorang pun boleh dihukum atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi. Yang ketiga itu ratifikasi deklarasi hak-hak anak dalam sidang PBB pada tanggal 20 November 1989 menjadi keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention the Right of the Child atau konvensi tentang hak-hak anak. Ada 10 prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yakni yang pertama, setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan tanpa diskriminasi. Dan yang kedua, setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain sehingga mereka berkembang secara fisik, mental, moral, dan peralatan lainnya seperti spiritual dan sosial dalam cara sehat dan normal. Yang ketiga yaitu setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan. Dan yang keempat, setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial. Yang kelima, setiap anak baik secara fisik, mental, sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya. Yang keenam, setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian. Dan selanjutnya, setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar. Selanjutnya lagi, setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan pertama. Dan setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi. Kemudian yang terakhir, setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Undang-undang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Merujuk kepada undang-undang ini,
maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan perlindungan anak seperti yang disebutkan pada pasal 20 dan pasal 13. Kemudian saya juga akan membahas mengapa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diganti. Alasannya yaitu adalah karena belum sepenuhnya menggambarkan prinsip hak anak dalam Konvensi Hak Anak, kemudian perkembangan pemikiran hak asasi manusia yang sudah lebih maju. Kemudian selanjutnya adalah perubahan paradigma dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berbicara mengenai sistem peradilan pidana anak atau SPPA, sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dalam penghindaran balasan. Dalam sistem peradilan pidana anak, anak yang berkonflik dengan hukum ini adalah anak yang usianya telah berada di usia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian yang disebut sebagai anak yang menjadi korban adalah anak yang berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Dan yang disebut anak yang menjadi saksi adalah anak yang berumur 18 tahun yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum, mulai tingkat penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialami. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum genap berusia 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tapi belum mencapai umur 21 tahun, anak ini masih tetap diajukan ke dalam sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik pembimbing kemasyarakatan mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua atau wali atau mengikut sertakannya dalam proses pendidikan pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial. Kalau dalam perkara usia dewasa atau 18 tahun ke atas, setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi oleh orang tua atau wali. Namun dalam perkara anak ini yang berhadapan dengan hukum, proses persidangan atau pemeriksaan serangkaian pemeriksaan itu harus didampingi oleh orang tua atau walinya. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Selanjutnya, terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH ini, pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan sebuah hal yang bernama diversi. Diversi ini adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan pidana di luar proses peradilan pidana. Dan terhadap proses tersebut diajukan dengan syarat-syarat sebagai berikut, yakni yang pertama adalah diancam pidana di bawah 7 tahun. Kemudian yang kedua bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Diversi ini bertujuan untuk yang pertama yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak. Yang kedua menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, dan yang ketiga yakni menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Yang keempat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan yang kelima dan menambahkan rasa tanggung jawab pada anak. Hasil dari kesepakatan diversi ini merupakan adanya perdamaian antara kedua belah pihak.
dengan bisa saja diganti dengan ganti rugi, kemudian penyerahan kembali kepada orang tua atau wali anak tersebut, kemudian keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, dan juga bisa menjadi pelayan masyarakat. Dalam kesepakatan diversi ini apabila sudah tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan diversi diharuskan untuk menerbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara, dan apabila proses diversi ini gagal, maka proses pemeriksaan pun harus tetap mau tidak mau harus dilakukan. Penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini ditempatkan pada lembaga penempatan anak sementara atau LPAS, sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada lembaga pembinaan khusus anak atau yang bisa disebut LPKA. Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial atau LPKS. Dalam praktiknya, hak-hak anak dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini wajib diperhatikan dan dipenuhi. Antara lain, yang pertama yaitu diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Yang kedua, dipisahkan dari orang dewasa. Yang ketiga, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Dan yang keempat, melakukan kegiatan rekreasional. Selanjutnya, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Dan yang keenam, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Yang ketujuh, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat. Dan yang selanjutnya yaitu memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dalam sidang dan dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Kemudian selanjutnya yaitu tidak dipublikasikan identitasnya. Kemudian yang ke-10 yaitu memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh si anak ini. Kemudian memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak yang cacat. Kemudian memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal, dan yang terakhir yaitu memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah serangkaian pemaparan tentang perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya anak yang berhadapan dalam hukum. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu untuk kalian semua. Sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.